Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semua, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian ketika malaikat maut datang menjemput, kalian tidak berada dalam keadaan Islam. Jemaah-jemaah rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang memberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih berada di awal tahun 2022 dan akademik juga. Alhamdulillah, kita sudah memulai pekan pertama dengan suatu semangat baru, dengan suatu harapan baru, dengan suatu program baru, bagaimana insyaallah kita akan mengoptimalkan tahun 2022 ini menjadi salah satu kebanggaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan itu, dalam khutbah yang pendek ini khatib mengajak jamaah semua untuk kita mentadabburi salah satu surat dalam Al-Quran yang mungkin kita bisa ambil relevansinya, yaitu adalah surat Al-Fajr, surat ke-89. Khatib mencoba melihat beberapa tafsir dan menemukan ini adalah salah satu surat yang luar biasa yang mungkin kita bisa ambil pelajarannya bersama-sama. Allah memulai surat ini dengan sumpah wal fajr. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Waktu fajar menggambarkan suatu episode baru. Allah juga bersumpah dengan ungkapan wal laili idza yasr. Bagaimana ketika kemudian malam itu sudah berlalu, kita berhadapan dengan suatu waktu yang kemudian ada suatu harapan, ada suatu kecerahan, dan itu menggambarkan waktu fajar. Bahkan kalau kita coba ambil hikmah, salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita mengoptimalkan waktu fajar itu, salat qabliyah subuh itu kemudian kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik dari bumi dan seisinya. Hanya 2 rakaat pendek. Rakaat pertama kita membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua kita membaca surat Al-Yasin. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, Al-Fajr menggambarkan harapan, dan surat ini menggambarkan harapan itu. Dan di akhir surat Allah menggambarkan 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang menyesali ketika dia tidak bisa optimal dalam kehidupannya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai alangkah sekiranya dulu aku melakukan berbagai kebaikan dalam kehidupan. Orang-orang yang kemudian menyesal, orang yang kemudian minta diturunkan kepada Allah, ya Allah turunkanlah aku nanti kembali ke dunia walaupun itu sesaat. Padahal di dunia Allah sudah berikan berjuta-juta saat dan kemudian mereka tidak optimal. Namun di lain sisi Allah menggambarkan dengan sangat indah kelompok yang kedua, yang kemudian Allah panggil dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan kalau adik-adik mahasiswa seperti panggilan yang sangat indah, sangat mesra, seperti orang tua yang memanggil anaknya kembali, wahai anakku, baliklah pulang. Indah sekali Allah memanggil. Dan ungkapan ya ayyatuha itu adalah ungkapan yang luar biasa, menggambarkan kedekatan, menggambarkan kecintaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Rabbmu dengan ridho dan ridho dari Rabbmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada golongan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah pada surga-Ku. Surat Al-Fajr dimulai dengan sumpah. Ada beberapa sumpah, wal fajr wal layalin ashr wasy-syaf'i wal watr wal laili idza yasr. Ada 5 sumpah dan kemudian Allah katakan hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Sebenarnya sumpah Allah ini cukup. Apakah tidak cukup bagi kalian, bagi orang yang berpikir? Khatib pada kesempatan seperti ini kira-kira menggambarkan suatu surat yang luar biasa yang bisa menjadi mungkin renungan buat kita di awal tahun. Dan khatib sedikit mengutip ada 2 ayat yang kemudian di dalam surat Al-Fajr ini, yaitu adalah ayat ke-15 dan ayat ke-16 yang mungkin ini perlu kita tadabburi bersama-sama untuk kemudian kita mengintrospeksi lagi posisi kita, tujuan kita, visi kita. Apakah kita sudah inline, sudah align dengan apa yang kemudian Allah tetapkan buat kita? Apakah logika kita sama dengan logika Islam atau tidak? Apa itu ayatnya? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Itu yang pertama, ayat 15. Ada orang-orang kata Allah, apabila fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu, dia diuji oleh Rabbnya. Allah menyampaikan diuji oleh Rabbnya. Apa bentuk ujian itu? Fa'akramahu wa na'amah, dia diberikan kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Bisa jadi dia mendapatkan posisi jabatan di depan manusia, dalam pandangan manusia. Ada jabatan-jabatan tertentu sehingga orang menghormati dia karena jabatan itu sebenarnya. Wa na'amahu, dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Allah sampaikan tegas di situ, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu. Kemuliaan, kenikmatan itu adalah kata Allah ujian dari Allah. Tapi apa jawabannya? Fayaqulu rabbi akraman. Rabbku memuliakanku. Ini adalah karena aku. Ini adalah karena memang aku hebat. Ini adalah usahaku. Padahal kata Allah itu adalah ujian. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu yang patut kita renungi, karena ternyata di mata Allah parameternya itu bukan kemuliaan di depan manusia, bukan kenikmatan di dunia. Allah katakan kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Segala posisi, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, KPI ya, kalau dalam manajemen itu Key Performance Indicator individu itu bukan itu. Itu hanyalah wasilah, itu hanyalah ujian. Allah hanya akan lihat ada 4 di sini. Yang pertama adalah sejauh mana balla tukrimuna yatim, dia sudah memuliakan orang yatim. Kemudian
kemudian wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ini kita berada dalam pandemi dan ini mungkin sangat relevan. Tahun 2021 tahun pandemi. Bagaimana kemudian sejauh mana kita kemudian mengingatkan orang untuk kemudian ini alokasinya buat orang yatim. Karena di Al-Quran ini Allah katakan ala ta'amil miskin, bukan ala it'am, bukan memberi makan, tapi ini adalah menjelaskan bahwa ini adalah haknya, dan kemudian itu yang terlupakan selamanya. Baru kemudian Allah katakan wa ta'kuluna al-turasa aklan lamma, yaitu korupsi dan seterusnya. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, kecintaan yang sangat besar kepada harta yang membuat dia stres, yang membuat dia menghalalkan segala cara, yang membuat dia tidak bisa tidur dan seterusnya. Hadirin sekali lagi jemaah Jumat rahimakumullah, ada juga kemudian orang kata Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Orang yang kemudian kata Allah faqadara alaihi rizqah, rezekinya itu dipas-paskan oleh Allah secukupnya, karena tidak ada yang kurang rezeki sebenarnya. Cukupkan oleh Allah, kemudian dia mengatakan Rabbku sudah menghinaku. Ini logika umum yang mungkin na'udzubillah kita miliki. Harusnya seorang yang beriman dia humble. Dulu kita sempat bicara tentang nilai ITB itu adalah harmoni, dan salah satunya itu adalah humble. Apapun keberhasilan, kenikmatan itu adalah karena Allah. Itu adalah ujian dari Allah. Allah hanya akan melihat impact hasil dari apa yang kita berikan oleh Allah yang sifatnya sementara itu. Dan kalaupun kemudian Allah tidak berikan kepada kita, kita tetap berusaha dan bersabar. Karena ukurannya itu adalah tetap sejauh mana kebaikan-kebaikan itu dirasakan oleh manusia, dirasakan oleh masyarakat, dirasakan oleh umat dan seterusnya. Ini adalah logika yang Al-Quran ajarkan kepada kita. Semoga tahun 2022 ini kita bisa kemudian membuat program, mengevaluasi lagi, dan kita melihat sejauh mana peluang-peluang kebaikan yang kita bisa lakukan, dan kita kembalikan bahwa segala sesuatu itu adalah ujian dari Allah. Dan ketika Allah mengatakan kebaikan, Allah katakan fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuh. Ada kata Rabbnya. Tapi ketika Allah katakan rezeki kita tercukupi, tertahan, Allah tidak katakan wa'ammal insan idza mabtalahu rabbuh faqadara. Ada dalam ayatnya itu kata-kata Rabbuh. Ini juga menarik, ayat menggambarkan bahwa harusnya kita semakin sadar kalau itu adalah keberhasilan karena Allah. Kalaupun itu belum menjadi suatu keberhasilan, kita harus lakukan introspeksi. Allah tidak cantumkan, tidak tuliskan dalam Al-Quran ada kata-kata Rabbuhu di situ. Silakan nanti jemaah semua kita sama-sama tadabburi, kita baca lagi surat Al-Fajr. Semoga ini kemudian menjadi suatu inspirasi buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua sekali lagi khatib mengingatkan bahwa masalah klasik dalam kehidupan kita, dan itu adalah masalah klasik dalam manajemen, itu adalah memilih apa yang akan kita lakukan. Hidup ini adalah pilihan. Kita bisa melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, bahkan kita bisa tidak melakukan apapun, dan itu terserah kepada kita. Sekali lagi surat Al-Fajr memberikan kepada kita, harusnya hari itu, suatu itu kita tatap seperti bagaimana Allah bersumpah dengan Al-Fajr, suatu optimisme. Dan harusnya bagaimana kita memilih itu, kita orientasikan visi kita ke akhir,
Apakah kita akan menjadi orang yang akan menyesal? Ya laitani qaddamtu li hayati, atau kelompok yang kedua, orang-orang yang Allah panggil nanti dengan ungkapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semua itu adalah pilihan. Semua itu adalah bagaimana kita menata diri kita. Allah berikan potensi yang sama, waktu, potensi penglihatan, potensi pendengaran, potensi hati. Wa hadainahu najdain, Allah berikan kepada kita dua jalan. Ada manusia yang imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur, jalan syukur, dan ada yang kemudian kufur. Mari hadirin sekali lagi, khatib mengajak dari khatib pribadi dan hadirin semua, kunci bagaimana kemudian kita memilih itu adalah kita mengetahui kita mau kemana. Itu dalam bahasa manajemennya, kita mengetahui visinya kita mau kemana. Kemudian kita mengetahui kita memiliki apa, dan kemudian baru dari situ kita rumuskan apa target-target kebaikan yang akan kita coba. Dan insya Allah sesudah kita buat program, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berencana, kita berusaha, dan kita yakin Allah akan menyempurnakan usaha kita. Baik, terakhir mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menapaki ujian-ujian yang Allah berikan. Apakah itu ujian kenikmatan, apakah itu ujian jabatan-jabatan yang seolah-olah kemudian itu sebagai suatu kemuliaan untuk kita, ataupun ujian yang Allah batasi rezeki kita, dan menurut Allah itu adalah semua ujian buat kita. Peran-peran apapun itu, dan Allah katakan yang terbaik di antara kita adalah yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Khairul nas man anfa'uhum linnas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakrati al-maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimis shalah.